Assalamualaikum adik-adik. Kini saatnya menyaksikan Aku Anak Soleh bersama Kak Abu Sahla dengan segmen-segmen yang menarik. Siroh, Amirul Mukminin yang kedua. Ibroh, Artinya jadi yang soleh dan soleha. Aku Berani Tampil, Bismillahirrahmanirrahim. Aku Tahu, Mengenal jenis-jenis Interaktif. Halo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adikku pemirsa Ahsan TV dan pecinta Aku Anak Soleh, apa kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan di sore hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa memberikan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan dengan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Ta'ala, ya, dari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak ini, kita berharap bisa menggunakannya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adikku yang soleh dan soleha, Kak Abu Sahla senantiasa mengingatkan kepada adik-adikku yang soleh dan soleha, nikmat Allah yang begitu teramat banyak yang telah diberikan untuk kita, ya harus kita syukuri dan harus kita mempergunakannya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah di sore hari ini, ya, bergabung bersama Kak Abu Sahla di layar kaca Ahsan TV dalam acara Aku Anak Soleh. Karena insya Allah nanti akan banyak diambil pelajaran, faedah dari beberapa segmen yang akan Kak Abu Sahla sampaikan di acara Aku Anak Soleh di sore hari ini. Seperti biasa, di segmen pertama Kak Abu Sahla akan membawakan siroh. Dan siroh yang hari ini yang akan Kak Abu Sahla sampaikan adalah tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Nah, kisahnya ini sangat bagus sekali dan insya Allah nanti akan banyak diambil pelajarannya, ya. Salah satu nabi yang dianggap sebagai Tuhan dari salah satu agama di Indonesia ini dan di beberapa negara yang lain, ya. Jadi kisah Nabi Isa alaihi salam itu kisah yang pertama di segmen pertama, insya Allah. Adik-adikku yang soleh dan soleha, jangan lupa ya nanti mencatat faedah-faedah yang Kak Abu Sahla sampaikan tentang kisah Nabi Isa. Karena di segmen yang kedua, yaitu segmen ibrah atau pelajaran, Kak Abu Sahla nanti meminta teman-teman baik yang sudah bergabung di Zoom nih, alhamdulillah sudah banyak yang bergabung di Zoom, ya akan menemani Kak Abu Sahla sampai selesai nanti. Kak Abu Sahla meminta nanti teman-teman yang ada di Zoom mempersiapkan catatannya dan memberikan pelajaran di segmen ibrah atau pelajaran. Dan juga teman-teman yang tidak bergabung di Zoom, ya jangan lupa ya interaktif di nomor 081190079112. Nanti boleh juga berinteraktif memberikan pelajaran tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di segmen yang ketiga, ya di segmen insya Allah segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen Aku Berani Tampil. Nanti sudah insya Allah sudah disiapkan 3 video yang sudah terpilih untuk tayang di sore hari ini. Insya Allah ya 3 video nanti mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua, memudahkan teman-teman kru Ahsan TV dan Kak Abu Sahla untuk bisa menayangkan 3 video yang sudah disediakan. Dan juga nanti teman-teman yang sudah berada di Zoom juga akan membacakan hadis dan doa loh di segmen Aku Berani Tampil insya Allah. Nanti ya teman-teman pastikan jangan ketinggalan segmen Aku Berani Tampil. Dan di segmen yang terakhir ada segmen Aku Tahu. Nanti di segmen Aku Tahu,
Kali ini sepertinya spesial nih teman-teman, adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, Kak Abu Sahla sudah dibantu sama Kak Firza, Kak Azul, dan Kak Taufik mempersiapkan kreativitas di sore hari ini di segmen Aku Tahu, yaitu cara membuat kodok-kodokan terbuat dari kardus bekas, atau cara membuat kata-katakan ya, alat main kata-katakan atau kodok-kodokan yang terbuat dari kardus bekas. Bagaimana cara membuatnya, bahannya apa saja, nanti di segmen Aku Tahu insya Allah. Baik, karena waktunya sudah cukup sore, Kak Abu Sahla akan memulai saja ya kisahnya ya di segmen pertama, yaitu tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, Kak Abu Sahla izin rehat sejenak, akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Baiklah, adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak Abu Sahla memulai saja kisahnya, yaitu tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana kisahnya, adik-adikku yang soleh dan soleha? Begini kisah singkatnya, adik-adikku yang soleh dan soleha. Nabi Isa alaihi salam, Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya untuk berdakwah dan mengajak manusia ke jalan tauhid, yaitu di Bani Israel ya, untuk kaum Bani Israel ya. Dan adik-adikku yang soleh dan soleha, Nabiullah Isa alaihi salam ini merupakan nabi yang terakhir yang Allah utus untuk kaum Bani Israel. Ingat-ingat ya, nabi yang terakhir yang Allah utus untuk kaum Bani Israel ya. Jadi bukan nabi yang terakhir, tapi yang terakhir di Bani Israel, karena setelahnya ada, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan risalahnya yang sangat mulia dan agung, adik-adikku yang soleh dan soleha. Beliau ya merupakan putra dari Ibunda Maryam. Siapa? Ibunda Maryam ya. Ibunda Maryam ini seorang wanita yang solehah, seorang wanita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran ada satu ayat nih ya, khusus bernama Maryam ya. Surat keberapa dalam Al-Quran, ada di yang sedang soleha? Ada yang tahu? Surat ke-19 ya, kalau tidak salah ya. Iya Kak Abu Sahla, kalau salah nanti dikoreksi ya. Ya, ada di yang soleh dan soleha. Surat Maryam ya, banyak mengkisahkan tentang Ibunda Maryam. Ibunda Maryam merupakan ibunda Nabi Isa alaihi salam ya. Dan adik-adikku yang soleh dan soleha, ini juga sesuatu yang sangat istimewa bagi Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Kak Abu Sahla? Ya, karena Nabi Isa alaihi salam terlahir di dunia ini tanpa seorang ayah. Tanpa apa? Seorang ayah. Kemudian adik-adikku yang soleh dan soleha, ada sebenarnya nabi yang lebih hebat dari ini. Bukan hanya dia tidak memiliki ayah, tapi tidak memiliki ibu, yaitu siapa? Nabi Adam alaihi salam ya. Jadi sudah ada nabi sebelumnya yang tidak memiliki ayah, bahkan tidak memiliki ibu, karena Allah langsung menciptakan dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi Isa alaihi salam, Allah ciptakan dari rahim seorang ibu yang mulia, Ibunda Maryam, tanpa seorang ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu melakukan segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah maha kuasa, Allah maha melakukan segala sesuatu, karena Allah Rabb yang maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya adik-adikku yang soleh dan soleha, di sini ada agama yang salah, atau ada sesuatu pemahaman yang salah, menganggap bahwa Nabi Isa alaihi salam merupakan anak Tuhan. Ini di agama kita ya, itu tidak benar, adik-adikku yang soleh dan soleha ya. Karena Nabi Isa alaihi salam adalah nabi dan utusan Allah.
Nabi adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang terlahir dari rahim Ibunda Maryam alaihi salam, ya. Cukup adik-adikku yang soleh dan soleha, ya berarti Nabi Isa alaihi salam terlahir tanpa seorang ayah karena malaikat Jibril ya meniupkan ruh langsung ke dalam rahim Ibunda Maryam. Ya. Kemudian adikku yang soleh dan soleha, Nabi Isa alaihi salam pun setelah terlahir di dunia ini ya juga memiliki keistimewaan yang luar biasa ya, yang disebut dengan apa? Mukjizat. Ya, mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Apa tuh Kak Abu Sahla? Mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam mampu berbicara walaupun saat itu masih bayi. Allahu Akbar. Apa iya Kak Abu Sahla? Iya adik-adikku yang soleh dan soleha. Adik-adikku nggak percaya? Nanti adik-adikku bisa loh buka Al-Quran di surat Maryam ayat 30 sampai 33. Surat Maryam ayat 30 sampai 33. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dan mengabarkan ya kisah Nabi Isa alaihi salam yang berbicara kepada kaumnya. Kenapa adikku yang soleh dan soleha? Ini sebagai bentuk pembelaan terhadap tuduhan Bani Israel kepada ibundanya yaitu Maryam, menganggap karena dia terlahir tanpa ayah, menganggap bahwa ibunda Maryam telah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan apa? Sebagai seorang pelacur. Nah, ini tuduhan yang sangat keji sekali adikku yang soleh dan soleha. Padahal ibunda Maryam ya hamil karena kehendak Allah. Malaikat Jibril meniupkan ruhnya langsung ya ke dalam rahim ibunda Maryam. Karena Bani Israel ya menganggap dan menuduh ibunda Maryam sebagai wanita yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala ya mentakdirkan Nabi Isa alaihi salam untuk bisa berbicara. Setelah mereka menuduh ibundanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemampuan kepada Nabi Isa yang saat itu masih bayi. Kemudian dia berbicara kepada Bani Israel kaumnya. Dan mereka tentunya terkejut adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya Nabi Isa kecil ini berbicara bahwa dia adalah Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Dan akan diberikan apa? Wahyu, akan diberikan kitab yaitu Injil adik-adikku yang soleh dan soleha. Allahu Akbar. Ini adalah mukjizat Nabi Isa alaihi salam ya, mampu berbicara pada saat masih bayi. Karena ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Adik-adikku yang soleh dan solehah, setelah Nabi Isa alaihi salam beranjak ya remaja, kemudian Nabi Isa pun berdakwah kepada Bani Israel untuk agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kejadian yang menarik adikku yang soleh dan soleha, dan sekali lagi ini juga mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa alaihi salam berdakwah kepada Bani Israel, kemudian sudah menjadi kebiasaan Bani Israel, yaitu orangnya suka membantah. Ya, kaum Bani Israel orangnya suka membantah dan suka ngeyel. Adik-adikku yang soleh dan soleha ini, ya adik-adik yang suka ngeyel. Tapi insya Allah ya teman-teman Kak Abu Sahla tidak ada yang suka ngeyel. Tapi kalaupun ada temennya, ya berarti ya dia memiliki sifat Bani Israel yang suka ngeyel. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam ditantang oleh kaumnya agar bisa mendatangkan hidangan dari surga. Allahu Akbar. Tidak tanggung-tanggung ya tantangan mereka. Tapi apakah Nabi Isa alaihissalam mundur dan tidak menyanggupi? Tidak sekali-kali. Ya, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa dan minta kepada Allah agar mengabulkan permintaan kaumnya agar mendatangkan hidangan dari surga. Allahu Akbar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki ancaman. Andai kata nanti mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, atas risalah yang dibawa Nabi Isa alaihi salam, maka Allah mengancam dengan azabnya yang sangat pedih.
Begitu adikku yang soleh dan solehah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Isa alaihi salam dan mendatangkan hidangan langsung dari sorga adikku yang soleh dan solehah. Pengen bukti? Adikku nanti bisa ya baca Al-Quran yang insya Allah dalam Al-Quran ada dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengabadikan tentang kisah ini ya, ketika Nabi Isa alaihi salam meminta kepada Allah agar menurunkan hidangan dari langit langsung untuk kaumnya. Ya, Allahu Akbar. Sekali lagi, ini adalah mukjizat Nabi Isa alaihi salam ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan dakwah Nabi Isa alaihi salam kepada kaum Bani Israel. Ketika Nabi Isa terus mendakwahi Bani Israel agar mereka senantiasa menyembah hanya kepada Allah, tapi tentunya Nabi Isa alaihi salam pun tidak lepas dari cacian, tidak lepas dari ancaman-ancaman mereka. Bahkan adikku yang soleh dan soleha, saking keterlaluannya Nabi Isa alaihi salam pun diancam. Bukan hanya diancam, benar-benar mau dibinasakan oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel mengadakan makar untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Mereka benar-benar bersiap untuk membunuh dan akan menyalib Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha mengetahui perkara, Rabb yang maha mengetahui segala sesuatu, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam. Allah pun mengangkat Nabi Isa ke langit. Ya, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menggantikan dengan seorang pemuda yang mirip sekali dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka pun ya membunuh pemuda tersebut yang mirip sekali dengan Nabi Isa, kemudian menyalibnya. Mereka menganggap bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Isa, mengangkat ke langit dan menggantikan dengan seorang pemuda yang mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Adik-adikku yang soleh dan soleha, nanti juga bisa ya baca dalam Al-Quran ya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 158. Adapun tadi adikku yang soleh dan soleh, Kak Abu salah koreksi ya, yang mendatangkan hidangan dari langit ya, hidangan dari sorga adalah surat Al-Maidah ayat 112 sampai 115 ya. Kak Abu salah ulangi tadi ya, ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menghadirkan hidangan dari surga untuk kaum Bani Israel ya, untuk Nabi Isa alaihi salam, yaitu surat Al-Maidah ayat 112 sampai 115. Dan keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang diangkatnya Nabi Isa ke langit adalah surat An-Nisa ayat 157 sampai 158 ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan bukti-bukti ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan bukti-bukti ini adikku yang soleh dan soleha. Dan alhamdulillah melalui lisan Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadi mengetahui semuanya tentang kisah Nabi Isa alaihi salam ya, tentang begitu mulianya Nabi Isa alaihi salam, kemudian begitu banyaknya mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Bukan hanya itu adikku yang soleh dan soleha, Nabi Isa alaihi salam juga seorang nabi yang mampu membuat seekor burung yang terbuat dari tanah liat. Allahu Akbar ya. Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat yang luar biasa, yaitu membuat seekor burung ya dari tanah liat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam meniupkan kepada tanah liat tersebut dan berubah menjadi seekor burung yang benar-benar bernyawa adikku yang soleh dan soleha ya, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti juga bisa dilihat adik-adikku yang soleh dan soleha dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 49 dan surat Al-Maidah ayat 110.
Abu Salah ulangi, surat Ali Imran ayat 49 dan surat Al-Maidah ayat 110. Allah menerangkan tentang peristiwa ini, yaitu ketika Nabi Isa alaihi salam mampu membuat seekor burung yang terbuat dari tanah liat, kemudian ditiupkan ruh kepadanya dan jadilah seekor burung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sekali lagi mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat yang lainnya juga, Nabi Isa alaihi salam mampu menyembuhkan penyakit buta dan penyakit kusta, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan tidak tanggung-tanggung lagi, Nabi Isa juga mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Allahu Akbar. Nabi Isa memiliki mukjizat ini. Adik-adikku yang soleh dan soleha, ingat, tentunya ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan semata-mata kemampuan Nabi Isa alaihi salam, karena yang mematikan dan menghidupkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya melalui ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan izin kepada Nabi Isa untuk mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Allahu Akbar. Ini juga merupakan mukjizat yang mulia dari Nabi Isa alaihi salam. Adik-adikku yang soleh dan soleha, Nabi Isa alaihi salam pun merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Karena setelah itu ya akan ada nabi yang meneruskan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa alaihi salam menjelaskan ini kepada kaumnya. Adik-adikku yang soleh dan soleha, Nabi Isa alaihi salam ya mengabarkan kepada kaumnya Bani Israel bahwa nanti akan ada nabi yang bernama Ahmad, ya, yang akan menjadi penerus, yang akan menjadi seorang nabi dan rasul, ya, yang akan menjadi nabi dan rasul buat Bani Israel dan buat seluruh alam. Allahu Akbar. Jadi kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikabarkan oleh Nabi Isa. Pengen bukti? Nanti ada adikku yang soleh dan soleha bisa buka Al-Quran surat Shaf ayat yang ke-6. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sana ketika Nabi Isa alaihi salam mengabarkan kepada Bani Israel akan datang seorang utusan Allah yang bernama Ahmad. Allahu Akbar. Adik-adikku yang soleh dan soleha, inilah kira-kira ya kisah singkat dari Nabi Isa alaihi salam dengan berbagai macam mukjizatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan dakwahnya. Dan sekali lagi, Nabi Isa alaihi salam bukanlah anak Tuhan, bukanlah Allah. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita yakini, dan itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang telah Allah utus. Jadi ingat-ingat adikku yang soleh dan soleha, ya, Nabi Isa alaihissalam bukan seorang anak Tuhan atau bukan Tuhan, tapi hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita muliakan, yang harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik adikku yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kisah singkat ini bisa diambil pelajarannya, ya. Nanti Kak Abu Sahla akan menagih adikku yang soleh dan soleha untuk memberikan pelajaran tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Baik, sampai di sini ya kisah Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah Kak Abu Sahla akan kembali dengan segmen yang kedua, yaitu segmen ibroh atau pelajaran. Kak Abu Sahla izin rehat sejenak, akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah Kak Abu Sahla kembali di segmen yang kedua, yaitu segmen ibroh. Ya, di segmen ibroh ini Kak Abu Sahla meminta teman-teman untuk memberikan pelajaran tentang kisah Nabi Isa. Dan Alhamdulillah sudah ada penelpon yang menunggu dari tadi. Kak Abu Sahla izin ya, teman-teman yang dari Zoom, nanti teman-teman dari Zoom persiapkan. Kak Abu Sahla coba angkat yang sudah ada di telepon. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rafiqul di Makassar. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas Rafiqul, silakan pelajarannya. Beliau merupakan putra dari Ibunda Maryam. Ibunda Maryam merupakan ibunda Nabi Isa alaihissalam. Dia lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa setelah lahir juga memiliki mukjizat. Nabi Isa mampu berbicara ketika dia masih bayi. Nabi Isa mampu menyembuhkan penyakit buta. Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati. Cukup. Masya Allah, ya. Ya, baik sekali pelajarannya Mas Rafiqul. Alhamdulillah. Ya, Mas Rafiqul, karena ini pesertanya banyak, Mas Rafiqul silakan salam-salam langsung ya. Salam-salam langsung. Silakan Mas Rafiqul, salam-salamnya buat siapa saja? Abi sama Umi. Abi dan Umi. Abu Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi Fatwa. Abdul Rahman. Taik, Miftah, Herwin, Hisham, Isman Abdullah, Maulid Toha, Irham, Asnawi, Herul, Ustaz Suwadi, Dwi Fatur Rahman, Muhammad Fadli, Muhammad Nur Asmalongi, Al-Ghazali, Diwas Adi Pasir, Rio, Rahmat, Nur Ghazali, Hanif Abdillah, Tika Yasa, Dara Pamudia, Farhan, Henfi, Ismul, Ahmad Wataki, Lika Miyatullah, Islahuddin, Muhammad Lim Safar, Herul Ashabi, Amin, Tolhal Sajad, Alfian, Fahmi, Zadli, Malikul Saleh, Istak Asgar, Nabi, Mufaddal, Dinun Ramadan, Rifai Talib. Semua kelasan TV buat teman-teman di Zoom. Iya, Masya Allah ya. Syukran, jazakallahu khairan Mas Rafiqul. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Syukran. Afwan. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Rafiqul di Makassar ya, teman Kak Abu Sahla yang soleh insya Allah. Ya, terima kasih atas pelajarannya. Baik, sekarang Kak Abu Sahla coba ya sapa teman-teman yang ada di Zoom yang sudah pada angkat tangan, semuanya sudah siap memberikan pelajaran. Masya Allah, Kak Abu Sahla senang sekali sore hari ini ya, teman-temannya semangat. Yang pertama yang dari tadi sudah angkat tangan yaitu Mbak Kalila dari Palembang. Silahkan Mbak Kalila pelajarannya. Ustaz. Ya, silahkan. Kisah Nabi Isa alaihissalam. 1. Nabi Isa mempunyai kesolehan dan ketauhidan yang kuat. Dan Nabi Isa terlahir dari perut seorang wanita yang suci yaitu Maryam. Dan Maryam adalah seorang anak perempuan dari seorang laki-laki pilihan Allah dari nama Imran. Dari 2. Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat bisa bicara yang pas dia masih bayi dan mampu menciptakan burung mati menjadi hidup kembali. 3. Atas izin Allah, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang bukan dapat melihat lagi dan dapat juga menghidupkan orang yang sudah mati. 4. Nabi Isa alaihissalam memiliki pengetahuan lebih dari manusia biasa dan bisa mengetahui rahasia orang lain. 5. Nabi Isa dapat mendatangkan hidangan dari surga. Iya, Masya Allah ya, barakallahu fiik Mbak Kalila ya, Masya Allah pelajarannya lengkap, bagus sekali ya, syukran, jazakillahu khairan ya. Baik, tadi yang pertama dari Zoom Mbak Kalila, yang kedua juga sudah angkat tangan dari tadi, semangat sekali ya, Mbak Angelina dari Samarinda. Silakan Mbak Angelina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kisah Nabi Isa, pelajaran yang diambil. Nabi Isa adalah anaknya Maryam. Nabi Isa waktu kecil bisa berbicara dengan manusia. Nabi Isa diutus terakhir di Bani Israel. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa akan diberikan oleh Allah kitab Injil. Kaum Bani Israel berbincang akan membunuh Nabi Isa. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa, diangkat ke langit. Kaum Bani Israel membunuh teman Nabi Isa, wajahnya yang sangat mirip. Kaum Bani Israel membunuh teman Nabi Isa,
menjadikan penyembah kaum Bani Israel. Mukjizat Nabi Isa: 1. Waktu masih kecil Nabi Isa mampu berbicara dengan manusia. 2. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. 3. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Udah. Iya, Masya Allah ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Untuk Mbak Angelina di Samarinda, pelajarannya tidak kalah ya, tidak kalah hebatnya dan lengkapnya ya, Masya Allah ya, bagus sekali pelajarannya. Berarti tadi mencatat ya. Sebelum ke Abu Sahla, ke Mas Rifat, adakah teleponnya sudah masuk? Belum ada. Baik, sekarang berarti Mas Rifat dari Cibitung. Silakan Mas Rifat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pelajarannya. Kisah Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang terakhir di Bani Israel. Nabi Isa adalah putra dari Ibunda Maryam. Nabi Isa terlahir di dunia tanpa seorang ayah. Nabi Isa adalah, kebanyakan orang menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Karena Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah, tanpa seorang ayah. Nabi Isa sudah bisa berbicara dari bayi. Nabi Isa menerima kitab Injil. Sifat Bani Israel yang membantah atau ngeyel. Mengabadikan kisah Nabi Isa di Al-Quran surat Maryam. Menjelaskan tentang Allah menurunkan hidangan dari surga. Masya Allah. Mukjizat Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah liat. Ketika ditiup, burungnya, tanah liat itu berubah menjadi burung. Dan mukjizat Nabi Isa yang lainnya mampu menghidupkan manusia yang telah meninggal. Tayyib, Masya Allah ya, barakallahu fiik Mas Rifat ya. Masya Allah, bagus sekali ya. Ini hasil catatan Mas Rifat ya tentang Nabi Isa alaihissalam. Pelajarannya bagus sekali. Baik, syukran, jazakallahu khairan. Ya, kalau tadi masih dari Cibitung, Jawa Barat, sekarang ke Abu Sahla, coba langsung ke Jawa Tengah ya. Di sana ada Mbak Aurora dari Banjarnegara. Yo, Mbak Aurora, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pelajarannya Mbak Aurora. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Maria menerima hidayah. Anaknya lahir tanpa ayah. Isa kecil masih dalam gendongan. Tapi walaupun masih kecil, sudah mampu berbicara. Aneka mujizat terjadi. Sebagai bukti bahwa Isa adalah nabi. Kitab Injil diberikan, namun ada yang berkhianat. Hingga akhirnya Isa diangkat ke langit. Cukup Ustaz. Cukup ya, Masya Allah ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan ya Mbak Aurora. Ya, pelajarannya singkat tapi ya termasuk pelajaran atau faedah dari kisah Nabi Isa alaihissalam ya. Pada akhirnya Nabi Isa diangkat ke langit karena mau dibunuh oleh kaum Bani Israel. Ya Allah menolong Nabi Isa alaihissalam. Baik, sebelum ke Abu Sahla ke Zoom, sepertinya sudah ada telepon yang masuk ya. Ke Abu Sahla izin dulu ya. Setelah ini nanti Mbak Nafia dari Bogor siap-siap ya. Halo, silahkan. Halo.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Feby ya? Mbak Cinta. Oh iya Mbak Cinta ya, Mbak Cinta, Masya Allah. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kak Abu Sahla baru mendengar lagi nih suaranya ya Mbak Cinta. Mudah-mudahan nanti di pekan depan bisa ikut Zoom, insya Allah. Baik, Mbak Cinta mau memberikan pelajaran? Iya Pak Ustadz. Baik, silahkan pelajarannya apa? Nabi Isa anak dari Bunda Maryam. Nabi Isa memiliki banyak mukjizat. Nabi Isa dapat berbicara waktu kecil. Nabi Isa memiliki mukjizat dapat membuat burung dari tanah liat. Nabi Isa tidak terlahir dengan tidak memiliki ayah. Nabi Isa dapat mengobati orang yang buta. Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Masya Allah. Sudah Pak. Sudah, Masya Allah ya. Baik, syukran, jazakillahu khairan. Ya, karena ini adalah segmen khusus untuk pelajaran. Nanti kalau seandainya Mbak Sinta kepengen yang lain, nanti di segmen Aku Berani Tampil boleh telepon lagi. Ya, sekarang salam-salam saja ya. Silakan, salam-salamnya buat siapa saja? Salam-salamnya buat Kak Abu Sahla. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian buat Kak Amikus. Buat Pak Ustadz Abdurrahman Fahwali. Iya. Buat Nadila di Palembang. Dan buat Angelina di Samarinda. Masya Allah. Sudah cukup. Dan buat sahabat yang ada di Zoom. Iya, baik. Baik, sudah cukup? Sudah Pak. Baik, ya. Baik, alhamdulillah, syukran, jazakillahu khairan. Dan buat kru Ahsan TV. Oh iya, kru Ahsan TV tentunya ya. Baik, insya Allah langsung didengarkan. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya Kak Abu Sahla kangen ya dengan Mbak Cinta itu melantunkan ayat Al-Quran. Tapi mudah-mudahan nanti bisa ya. Bisa, tapi kan ini segmen khusus untuk pelajaran ya. Baik. Sekarang Kak Abu Sahla kembali ke Zoom, yaitu Mbak Nafia dari Bogor. Silakan Mbak Nafia. Kisah Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan dari wanita yang suci, yaitu Maryam, dengan istri. Nabi Isa yang berbicara dengan manusia dengan dakwah mukjizat. Bisa menciptakan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang buta, dan dapat Nabi Isa dikaruniai dengan kitab Injil sebagai hidayah bagi Bani Israel. Nabi alaihi salam dikaruniai banyak nikmat Allah. Kita harus meyakini Nabi Isa alaihi salam bukan anak Tuhan. Sudah Ustaz. Iya, Masya Allah. Ya, bagus sekali ya pelajarannya juga dari Mbak Nafia di Bogor. Ya, Masya Allah, syukran. Jazakillahu khairan atas pelajarannya ya. Mudah-mudahan nih teman-teman yang tadi tidak sempat mendengarkan ya bisa menambah wawasan tadi dari pelajaran dari teman-teman tadi. Kemudian sekarang Kak Abu Sahla juga panggil yang sudah angkat tangan juga, yaitu Mbak Syaura Hanisah dari Bekasi. Silakan Mbak Syaura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baca hadis dulu ya Ustaz. Pelajarannya tadi menyimak tidak? Tentang Nabi Isa? Baca hadisnya nanti di segmen Aku Berani Tampil. Kak Saura, Mbak Saura sudah siap dengan pelajarannya belum? Sudah. Sudah ya, baca dulu. Nanti insya Allah setelah ini boleh. Baik, ya silakan. Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Zat Nabi Isa banyak sekali. Di antaranya
Isa berbicara ketika masih bayi. Kaum Bani Israel adalah kaum yang ngeyel. Tapi Nabi Isa bersabar. Betul sekali. Kemudian. Ibunda Nabi Isa adalah Maryam. Nabi Isa mendatangkan makanan dari surga. Iya, Masya Allah. Kemudian Surat Al-Maidah ayat 112 sampai 116. Sudah? Apa masih pelajarannya? Yang disalib adalah pemuda yang mirip dengan Nabi Isa. An-Nisa 157 158. Sudah. Ya, Masya Allah ya, syukran, jazakillahu khairan Mbak Syaura. Ya, nanti insya Allah hadisnya di segmen Aku Berani Tampil. Kemudian Kak Abu Sahla juga langsung menuju ke daerah yang jauh, yaitu daerah Papua dengan Mbak Wafa di Sentani, Papua. Masya Allah. Silahkan Mbak Wafa, pelajarannya. Ya, silakan. Audionya dihidupkan, audionya diaktifkan. Ya, baik. Nabi terakhir. Ya, silakan Mbak Wafa. Aman aja. Cerita aja. Assalamualaikum. Nabi Isa adalah nabi terakhir bagi Bani Israel. Ibunya bernama Maryam. Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Mukjizatnya mampu berbicara saat di bayi. Masya Allah. Kita bisa menyembuhkan putar izin Allah. Iya. Kemudian? Nah. Sudah? Sudah apa masih? Masih ada? Ada. Sudah, baik, syukron, jazakillahu khairan Mbak Wafa ya atas pelajarannya. Masya Allah, teman Abu Sahla yang jauh di Papua sana. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah menjaga Mbak Wafa, Abi dan Umi dan kaum muslimin di sana. Dan yang terakhir, ini tentunya yang terakhir ya, kembali meloncat jauh ke Lampung dengan Mbak Aisyah dan Mbak Sarah dan Dek Sarah ya, kakak adik nih ya. Silakan pelajarannya. Siapa yang mau bicara dulu? Aisyah apa Mbak Sarah? Apa kakaknya Mbak Aisyah kali ya? Ya, silakan. Ya, silakan. Audionya diaktifkan. Audionya sepertinya belum terhubung ya, audionya ya. Di pojok sebelah kiri bawah, coba. Ada settingan audio, gambar audio, gambar mikrofon. Nah, sudah? Alhamdulillah. Silakan Mbak Aisyah. Isa bin Maryam, Maryam binti Imran bin Masan bin Al-Azir, Safar bin Robaam, bin Sulaiman bin Daud. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah hamba Allah. Mukjizat Nabi Isa: lahir tanpa bapak atau
saya. Maryam ibunya tidak punya suami. Bisa berbicara saat masih dalam buaya. Diturunkan kitab Injil sebagai hidayah untuk Bani Israel. Bisa menciptakan burung dari tanah dengan izin Allah. Sudah? Oh, Mbak Sarah, Dea Sarah, silakan. Ya, silakan. Hidupkan orang mati dengan izin Allah. Menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah. Sudah? Sudah. Baik, Masya Allah, syukron, jazakumullahu khairan ya, dengan Mbak Aisyah dan Mbak Sarah. Baik, teman-teman, adikku yang soleh dan soleha, yang Kak Abu Sahla sayangkan Allah, sampai di sini ya segmen Ibroh atau pelajaran. Alhamdulillah semuanya sudah memberikan pelajaran dan pelajarannya bagus-bagus ya. Ingat ya, itu pelajaran bisa bisa diceritakan nanti ya sama teman-teman yang belum tahu tentang Nabi Isa alaihi salam ya. Yang terpenting adalah Nabi Isa alaihi salam bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, tapi hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abu Sahla cukupkan segmen Ibroh dan akan kembali dengan segmen Aku Berani Tampil setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Adikku yang soleh dan solehah, tentunya yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Kak Abu Sahla kembali di segmen yang ketiga, yaitu segmen Aku Berani Tampil. Insyaallah mudah-mudahan 3 video yang sudah disiapkan bisa tayang sore hari ini. Video yang pertama adalah kiriman dari ya Ananda Dita ya di Madura. Ya, silakan Kak Firza videonya. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita. Saya akan membawakan hadis bicara yang baik. Al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Artinya, ucapan yang baik adalah sedekah. Sahih hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ya Mbak Dita yang kemarin-kemarin baru mendengarkan suaranya. Ya, inilah dia Mbak Dita dari perwakilan Madura. Masya Allah ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari Madura yang lain bisa mengirimkan video yang sama seperti Mbak Dita. Baik, sambil menunggu nanti video yang kedua dan ketiga, Kak Abu Sahla mau mencoba nih teman-teman yang ada di Zoom yang mau tampil juga ya, yang sudah persiapkan hadis dan doanya. Yang pertama yang sudah raise hand yang pertama yaitu Mbak Aurora dari Banjarnegara. Silakan Mbak Aurora. Ya, silakan. Kamu di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Aurora. Hadis tentang marah. La ta'dob walakal jannah. Jangan kau suka marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Iya, Masya Allah ya, barakallahu fiik ya Mbak Aurora. Hadisnya sangat mulia sekali, sangat bagus sekali ya. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Adikku yang salat dan salat, ingat, jangan suka marah-marah ya. Boleh marah tapi atas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, syukron, jazakillahu khairan Mbak Aurora. Kedua yang sudah raise hand juga dari tadi, yaitu Mbak Angelina dari Samarinda. Ya, silakan Mbak Angelina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadis ke-20 malu adalah akhlak mulia. Iya, Masya An Allah. Abi Mas'udin Aqbata Bani Amri Ansari Badari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatin ula idza lam tahi fasna ma'syita rawahul Bukhari. Dari Abu Maksud Uqbah bin Ammar Ansari Badari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang dikenal oleh manusia adalah kalau engkau malu berbuatnya. Kalau engkau kalau kau tidak malu berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Iya, Masya Allah ya Mbak Angelina. Masya Allah, hadis yang sangat mulia sekali, hadis yang sangat agung sekali ya. Idza lam tastahi fa'na ma syi'ta ya. Jadi Allah Subhanahu wa Rasulullah, jika kalian tidak malu kata Rasulullah, maka silahkan berbuat semaunya. Ini artinya kita adik-adikku yang soleh dan solehah, kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sangat mulia sekali. Baik, Masya Allah, syukron, jazakillahu khairan ya Mbak Angelina dari Samarinda. Ya, setelah ini ya Mas Rifat, Mbak Wafa dan Mbak Nafia siap-siap. Kak Abu Sahla akan menayangkan kiriman video yang kedua, yaitu dari Mbak Sarah dari Bandar Lampung. Silakan Kak Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Sarah, umurku 5 tahun. Aku tinggal di kota Bandar Lampung. Aku akan membacakan hadis senyum adalah sedekah. Tabassumuka biwajhi ahika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudara kamu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, Masya Allah ya. Betul kata Mbak Sarah ya, Masya Allah. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senyum adalah sodakoh. Maka kita banyak senyum ya teman-teman ya. Insya Allah seperti teman Kak Abu Sahla di depan Kak Abu Sahla suka senyum-senyum. Masya Allah. Baik, syukran jazakillahu khairan Mbak Sarah atas videonya ya. Kak Abu Sahla kembali ke teman-teman yang Zoom yang ingin tampil, yaitu sekarang giliran Mas Rifat dari Cibitung. Silakan Mas Rifat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Rifat silakan baca apa? Mau membaca hadis ke-6. Baik, Arba'in Nawawi nomor 6. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-6. Jauhi perkara syubhat. An Abi Abdillahin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bayyinahuma umurun mustabihatun. Terus la ya'lamuhunna katsirun minan nasi famanittaqas subuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa qa'a fis subuhati wa qa'a fil harami karra'iya yar'a haulal hima yusiku ayyar ta'afi alla wa inna likulli malikin hima alla wa inna himallahi maharimuhu alla wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu alla wa hiyal qalbu. Artinya, dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma,
Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram, seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan. Dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tanah larangan atau undang-undang. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik Mas Rifat ya. Hadis Nu'man Ibnu Bashir ya. Masya Allah, hadis yang sangat mulia sekali tentang halal dan haram. Masya Allah. Ya, syukran Mas Rifat atas hadisnya. Kemudian sekarang ke Abu Salah kembali, teman Abu Salah dari Papua, yaitu Mbak Wafa di Sentani, Papua. Silakan Mbak Wafa. Silakan Mbak Wafa dibaca atau dihafal hadis keutamaan beramal ya, silakan. Audionya silakan diaktifkan Mbak Wafa ya. Hadis keutamaan beramal rutin. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adamaumuha wa in qalla. Artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang terus menerus walaupun itu sedikit. Hadis riwayat sudah cukup riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Iya, Masya Allah ya, syukran, jazakillahu khairan Mbak Wafa di Papua ya, Sentani Papua. Masya Allah, yang jauh di sana ya sudah memberikan pelajaran yang bagus sekali ya, bahwa amalan yang dicintai Allah adalah yang terus menerus continue, walaupun sedikit tidak mengapa ya, yang penting continue dan terus menerus atau rutin. Masya Allah, syukran, jazakillahu khairan ya. Ya, sekarang ke Abu Salah. Satu lagi, setelah ini nanti kita tayangkan video yang ketiga, yaitu Mbak Nafia dari Bogor. Mbak Nafia silakan. Ya Ustaz. Hadis ke-7. Hadis ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin. Hadis ke-7. Hadis tentang agama itu nasihat. Ad-dinusihatu qulna liman qala wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim ahum ya. Agama nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Kau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Iya, Masya Allah ya, hadis yang sangat mulia sekali. Syukron Mbak Nafia dari Bogor. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ya, setelah ini siap-siap Kak Abu Salam minta siap-siap Mbak Syaura, Mbak Kalila dan Mbak Aisyah ya, siap-siap ya. Setelah ini, setelah video yang tayang, nanti giliran teman-teman semuanya. Baik, sekarang Kak Abu Salam akan menayangkan video kirim yang ketiga dari Ananda Khadijah dari Bogor. Silakan Kak Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku namanya Khadijah. Aku umurnya
berapa tahun aku akan baca doa naik kendaraan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian tadi ya, lucu ya videonya ya. Mbak Khadijah di Bogor mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang doa naik kendaraan. Yang belum hafal nanti boleh ya catat nomor teleponnya Mbak Khadijah di Bogor ya. Tapi insya Allah teman-teman sudah hafal semuanya ya, doa naik kendaraan. Baik, Kak Abu Salah kembali ke teman-teman yang Zoom yang ingin tampil. Kak Abu Salah panggil pertama Mbak Syaurah Hanisah dari Bekasi. Silakan Mbak Syaurah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Hadis belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Iya, Masya Allah. Ini juga hadis yang sangat mulia sekali ya. Menyuruh kepada kita untuk belajar Al-Quran agar menjadi orang yang terbaik yang menurut Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik. Syukron ya, syukron Mbak Syaurah. Kemudian berikutnya adalah Mbak Kalila dari Palembang. Silakan Mbak Kalila. Ya, silakan Mbak Kalila. Mbak Kalila, audionya dihidupkan? Ya. Baik, silakan. Doa keluar WC. Ghufranaka. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Ini doa keluar apa masuk? Masuk, Ustaz. Doa masuk ya. Baik, coba ulangi kembali. Doa masuk kamar mandi. Baik, silakan. Doanya. Bismillah. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni apa gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Iya, Masya Allah. Kalau tadi ghufranaka, doa keluar WC, Ustaz. Keluar WC, ya Masya Allah ya. Barakallahu fiik Mbak Kalila. Ya syukran atas doanya ya. Teman-teman yang belum hafal boleh nanti bertanya kepada Mbak Kalila, belajar sama Mbak Kalila tentang doa masuk dan keluar WC. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir yaitu Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah. Dan Dek Sarah tentunya. Silakan. Dari Iya, Masya Allah. Syukran, jazakillah khairan. Dek Sarah mau juga? Sudah? Iya, silakan. Dek Sarah mau baca doa juga? Iya, silakan. Dek Sarah mau baca doa juga? Ya. Doa bangun tidur apa doa mau tidur? Allahumma amutu wa ahya. Ini doa mau tidur ya. Doa mau tidur. Doa setelah tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana
Ba'dama. Iya, Masya Allah ya. Jangan kebalik ya, Deh Sarah ya, Masya Allah. Tapi sudah hafal doanya. Baik, syukron. Jazakumullahu khairan adik-adikku yang soleh dan soleha yang sudah tampil ya dengan doa dan hadisnya. Luar biasa sekali ya. Baik, sampai di sini segmen Aku Berani Tampil. Karena masih ada satu segmen lagi, yaitu segmen Aku Tahu, yaitu membuat permainan katak-katakan atau kodok-kodokan yang terbuat dari kardus bekas. Bagaimana caranya? Di segmen Aku Berani Tampil. Aku tahu, insya Allah ya. Kak Abu Salah izin rehat sejenak, akan kembali dengan segmen Aku Tahu setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Adikku yang soleh dan soleha, tidak terasa kita sudah menginjak di segmen yang terakhir, yaitu segmen Aku Tahu. Segmen Aku Tahu kali ini ya, insya Allah ini baru ya, membuat permainan kodok-kodokan atau kata-katakan yang terbuat dari kardus bekas. Bagaimana sih cara membuatnya? Apa saja bahan-bahannya? Yuk kita lihat di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Firza. Ini dia adik-adik yang soleh dan solehah ya bentuknya. Dan cara mainnya, loncat kodoknya, ya kataknya. Bagaimana sih cara membuatnya? Ini dia cara membuatnya, perhatikan ya. Menggunakan kertas origami ya. Atau kertas yang lebih tebal, tidak mengapa. Perhatikan cara melipatnya. Ini dia, ternyata sangat sederhana sekali. Perhatikan adik-adik yang soleh dan soleha. Ya, gampang sekali sepertinya ya, cepat. Perhatikan melipatnya. Ini dia, bentuk kakinya sudah terlihat. Kemudian bagaimana dengan bentuk kepalanya? Bentuk badannya juga. Oh, ya, ternyata seperti ini dia. Ya, sudah terbayang ya bagaimana cara membuatnya. Kemudian bagaimana sih caranya biar bisa loncat? Dilipat ya, yang kuat, ditekan. Nah, ini dia. Masya Allah ya. Bagus sekali ya. Ini dia kardus bekasnya untuk papan loncatnya ya, sebagai batu untuk meloncat kodoknya. Menggunakan jangkar, apa namanya? Jangkar sorong ya. Ya, ini dia adik yang soleh dan soleha dalam bentuk lingkaran. Ya,
Ya, kemudian kita potong sedikit. Ya. Dia. Kemudian diberi warna menggunakan cat warna. Boleh warna hijau ataupun warna yang lain. Kemudian ditempelkan ya, itu tutup botol ya, memanfaatkan tutup botol untuk bagian bawahnya. Ini dia, alhamdulillah ya, buat tempat untuk melompat kodoknya, ternyata teman-teman. Ya, bikin kolamnya. Ya, ini kolam ya ceritanya ya teman-teman ya. Dan ada batu-batu. Apakah tepat? Ternyata tidak begitu. Diberikan angka, ya. Jadi nanti poinnya sesuai dengan angka yang tertera di atas batu tersebut. Ya. Masya Allah, ya dapat poin 5. Begitu maksud ya, cara permainannya, cara bermainnya. Ya, demikian tadi adikku yang soleh dan soleha, cara membuat sekaligus cara bermainnya ya, membuat cara bermainnya. Insya Allah untuk adikku yang tertinggal atau yang tadi ingin videonya, boleh nanti minta ke Ahsan TV. Baik, karena ini segmen terakhir dan sudah di penghujung, silahkan berikan kesempatan untuk secara singkat teman-teman memberikan salam-salam untuk orang-orang yang dicintai ya. Mohon secara singkat. Yang pertama yang sudah angkat tangan, Mbak Angelina, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullah. Buat mama, papa, adek, buat mbah, nenek, buat Kai, terus buat amikus, Kak Abu Salam, Mbak Falila, buat Kak Feby, buat Kak Sinta, buat kru-kru Ahsan TV, terus buat teman-teman yang ada di Zoom, dan buat pecinta yang nonton Ahsan TV. Iya, Masya Allah. Baik, syukron, jazakillah khairan Mbak Angelina dari Samarinda. Baik, berikutnya Mbak Mas Rifat. Silakan Mas Rifat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, salam-salam siapa saja. Untuk Umi, untuk Abi, untuk teman-teman di SD Baitul Ilmi, untuk Rafiq, untuk Ade, untuk Abu Sahla, untuk Amikus, untuk Sudah, baik, syukron, jazakallahu khairan Mas Rifa di Cibitung. Berikutnya Mbak Syaurah dari Bekasi. Mbak Syaurah, silakan. Buat ayah, buat ibu, buat ade, buat teman-teman di Kutab Takwinul Khufal, saudara-saudara,
Sudah Ustaz. Sudah, baik. Syukron, jazakillahu khairan. Mbak Syaurah dari Bekasi. Kemudian Mbak Wafa di Sentani, Papua. Silakan salam-salam buat siapa saja Mbak Wafa. Audionya silakan diaktifkan. Buat Kak Abu Sahla, Ya. buat Amikus, buat Umi, Abi, buat kakak, buat adek. Udah. Sudah, baik. Syukron, jazakillahu khairan Mbak Wafa di Sentani, Papua. Berikutnya Mbak Aisyah dan Dek Sarah. Silakan salam-salamnya buat siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam-salamnya buat ayah, mama, tante di Kalianda, Uwa di Kota Bumi, Azam di Mesjid, buat teman-teman yang ada di Zoom, buat teman-teman yang ada di sekolah SI Abu Bakar Asri, banyak aku buat teman-teman yang nonton. Baik. Ya, Desara silakan. Salam buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salamnya buat Teman-teman. Fudel, Safina, Baba, sama Mbak Nazla, dan Mbak Neng. Iya. Sudah cukup? Sudah. Baik, syukron, jazakumallahu khairan. Berikutnya Mbak Aurora dari Banjarnegara. Silakan Mbak Aurora, salamnya buat siapa saja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat salamnya buat Ustaz, Waalaikumsalam. Mama, Papa, keluarga ditambahkan, keluarga dipliki, Mas Runako, Dek Vesa, Mulki. Cukup Ustaz. Cukup, baik. Syukron, jazakillahu khairan Mbak Aurora dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan yang terakhir Mbak Nafia dan Aisyah dari Bogor. Silakan. Saya aja Ustaz. Baik, Mbak Nafia, silakan. Untuk Abi Umi, untuk Kak Abu Sahla, Assalamualaikum warahmatullahi. kru yang bekerja di Ahsan TV, Baik. untuk Ijah, untuk Anai, untuk Bah, untuk Nenek. Sudah, baik. Syukron, jazakillahu khairan Mbak Nafia dan Dek Aisyah yang tidak mau tampil ya dari Bogor. Baik teman-teman, adik-adikku yang soleh dan soleha, syukron, jazakumullahu khairan. Ya, terutama teman-teman yang ada di Zoom ya, yang hari ini menemani Kak Abu Sahla hingga akhir acara. Alhamdulillah, Kak Abu Sahla sangat senang sekali. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dan bergabung di Zoom di pekan mendatang ya. Dan juga teman-teman Kak Abu Sahla yang tidak ada di Zoom tadi, yang sudah telepon ya, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semuanya pahala atas usaha yang sudah kita lakukan di sore hari ini. Ya, sekali lagi Kak Abu Sahla mengucapkan syukron jazakumullahu khairan. Dan Kak Abu Sahla tutup, tapi sebelum Kak Abu Sahla tutup, Kak Abu Sahla mohon maaf jika ada yang salah yang sudah Kak Abu Sahla sampaikan atau ya dalam penyampaian Aku Anak Soleh di sore hari ini. Kak Abu Sahla mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya ya, karena kesalahan dari Kak Abu Sahla, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga buat ayah dan bunda, Abi dan Umi yang sudah mendampingi putra-putrinya menyaksikan Aku Anak Soleh. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Terima kasih juga buat kru Ahsan TV, Kak Firza, Kak Taufik, Kak Zul yang sudah menemani Kak Abu Sahla sehingga acara berjalan dengan lancar. Dan spesial terima kasih buat Yayasan Ahsan Muslim Media yang sudah memfasilitasi sehingga Kak Abu Sahla bisa menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha melalui layar kaca yang mulia, layar kaca Ahsan TV.
TV. Baik, Kak Abu Salah cukupkan sampai di sini. Jangan lupa saksikan terus Aku Anak Soleh setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di Ahsan TV. Kak Abu Salah tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.